Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu kita. Sekarang kita akan membahas tentang tabel yang ada di halaman 13 ya. Dia tabel isim yang mu'rab dan ciri-ciri i'rab dari masing-masing isim tersebut. Al-asma al-mu'rabat, isim-isim yang mu'rab. Mu'rabat ya, jamak dari mu'rab. Kemudian wa alamat i'rabiha, dan ciri-ciri tanda-tanda i'rab dari isim-isim tersebut. Thayyib. Kita sudah belajar mengenal ada 9 isim ya. Sudah kita pelajari. Ini ada tinjauannya: isim mufrad, musanna, jamak, mufrad, musanna, jamak. Ini tinjauannya adalah tinjauan jumlah ya, kuantitas. Kemudian nanti ini isim al-asma al-khamsah, tinjauannya nanti dia isim ketika dijadikan mudhof ilaih. Seperti itu. Ini isim maksur mangkus, ini tinjauannya huruf akhirnya. Huruf akhirnya dia ada alif lazimah atau ya lazimah ya. Kemudian nanti al-ismul ladzi la yansharif, tinjauannya adalah dia isim yang tidak bisa ditanwin, namanya ismul ladzi la yansharif. Kalau yang ditanwin berarti isim munsharif ya. Seperti itu. Ini sudah kita bahas di resum 9 isim ya. Silahkan di murojaah lagi atau dilihat kembali. Thayyib. Nah, namanya isim mu'rab berarti dia memiliki 3 i'rab ya kan. Ada rafa, nasab, sama jar ya, atau khafd. Nah, berarti isim yang memiliki i'rab rafa namanya marfu, isim yang memiliki i'rab nasab namanya mansub, isim yang memiliki i'rab jar namanya majrur. Thayyib. Sekarang tentang isim mufrad. Isim mufrad. Maaf. Nah, isim mufrad ya. Contohnya waladun, seorang anak laki-laki. Nah, ketika dia marfu, dia jadi waladun gitu ya, cara bacanya waladun. Nah, ini tandanya dhammah. Al-alamat itu tanda al-alamah, tanda. Ini misal, ini contoh katanya aja. Ini bisa diganti waladun, bisa diganti rajulun gitu ya, zaidun, muhammadun, dan seterusnya. Ini hanya contoh misal. Nah, kalau alamat ini sama gitu, dhammah. Kalau rajulun jadi ya, kalau rajul jadi rajulun, seperti itu ya, dan seterusnya. Maka nanti tandanya adalah dhammah. Thayyib. Kemudian kalau dijadikan mansub, ketika waladun ini memiliki i'rab nasab, ketika kondisi nasab nanti jadinya waladan. Seperti itu. Tandanya apa? Fathah. Fathah di akhir, ini fathah. Ini dhammah yang marfu tadi. Thayyib. Ketika majrur, waladin ya, kasroh. Seperti itu ya. Kalau ini kan contoh aja ya. Kalau diterapkan di kalimat jadinya nanti di sini. Nah, ja'a waladun itu. Kemudian ro'a itu
waladan, marartu biwaladin. Nah, rojulun, nah ini dia telah datang seorang laki-laki. Jadi simpelnya ketika jadi subjek dia nanti dibaca marfu. Isim yang menjadi subjek dalam kalimat dibaca marfu ya. Subjek ini kan ini subjeknya ya, jaa datang, rojulun laki-laki ya. Subjeknya kan laki-laki. Kok jaa kan predikat ya kan, predikat. Nah, subjeknya itu dibaca marfu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau objek dalam bahasa Arab dia dibaca mansub. Contohnya ini, ro'a itu saya melihat. Nah, ro'a itu saya melihat. Taknya ini subjek ya ini ya. Cuman dia kan domir, dia mabni gitu. Dia enggak marfu tapi dia mabni. Tayyib. Kemudian kita fokus di sini rojulan ya. Rojulan tadi waladan jadinya waladan. Nah, ini dibaca mansub, sana dia objek. Subjek, objek. Seperti itu. Kemudian kapan majrur? Kalau dalam bahasa Arab majrur itu ya sederhananya kalau ketika dia kemasukan huruf jar atau menjadi mudhof ilaih, seringnya seperti itu ya. Nanti ada kondisi-kondisi lain kapan isim dibaca majrur, tapi yang sering untuk saat ini aja untuk permulaan dia ketika masukkan huruf jar dibaca majrur atau ketika menjadi mudhof ilaih. Ya, seperti itu. Marortu saya melewati, birojulin melewati seorang laki-laki. Jadi biwaladin kalau diterapkan tadi ya. Seperti itu. Majrur. Jadi ini mungkin ketika ada huruf jar ya. Jar. Jadi majrur. Kita kembali ke sini. Itu tadi kalau isim mufrad. Nah, kalau isim musanna contohnya ada waladani, ada waladaini ya kan. Nah, kalau marfu itu nanti pakainya yang waladani gitu. Nah, nanti ini alif, tandanya adalah alif ini. Ini disebut tanda i'rab. Tanda i'rab alif. Kalau yang tadi yang mufrad tadi tanda i'rabnya ada marfu dhammah, mansub fathah, majrur apa kasroh. Kalau ini kalau yang isim musanna itu kalau marfu tandanya alif. Kemudian kalau mansub tandanya ya waladaini, pakai yang waladaini, ya ini jadi tanda i'rabnya dia. Majrur juga sama, waladaini, ya juga seperti itu. Jadi kalau kita terapkan dalam kalimat jadinya jadi waladani ya. Jadi jaa waladani. Kemudian ro'a itu waladaini. Marartu bi waladaini. Nah, seperti itu. Nah, dia melihat subjek, objek atau dia kemasukan huruf jar. Seperti itu ya. Kemudian sekarang jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Nah, ini marfu muslimuna, tandanya wawu. Wawu. Kemudian kalau mansub dan majrur sama ya. Nanti pakainya muslimina, tandanya ya. Muslimina ya juga, majrur juga sama. Seperti itu. Nanti kalau diterapkan di kalimat jaa muslimuna, telah datang para muslim. Kemudian ro'a itu musli.
muslimina. Aku melihat orang-orang muslim. Marartu bi muslimina, saya melewati orang-orang muslim. Seperti itu. Kemudian jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Nah, ini muslimatun mati marfu ya. Tandanya dhammah. Nah. Kemudian ketika mansub tadinya muslimatin. Tanda i'rabnya kasroh, ini kasroh. Kemudian ketika majrur jadi muslimatin juga sama. Kasroh juga. Seperti itu. Kalau kita terapkan dalam kalimat ja'a muslimatun, telah datang wanita-wanita muslimah. Ra'aitu muslimatin, saya melihat orang-orang muslimah. Marartu bi muslimatin, saya melewati orang-orang kaum muslimat, kaum muslimah gitu ya. Seperti itu. Sekarang jamak taksir. Jamak taksirnya seperti isim mufrad ya. Tanda i'rabnya seperti isim mufrad. Ketika marfu dia dhammah ya. Contohnya apa? Auladun, anak-anak laki-laki, tandanya dhammah ini. Kemudian ketika mansub nanti tandanya fathah, auladan, sama. Kemudian ketika majrur tandanya kasroh, auladin. Ini sama kayak mufrad, isim mufrad. Ya kan, sama kan? Tayyib. Kita terapkan dalam kalimat. Ja'a auladun, telah datang anak-anak laki-laki. Nah, subjek, jadi subjek marfu bacanya. Kemudian ro'a itu auladan. Nah, auladan jadi objek, jadi kita pakai yang mansub. Aku melihat anak-anak laki-laki. Kemudian marartu biwaladin, saya melewati biwaladin. Ini karena kemasukan huruf jar jadi dibaca majrur. Bi auladin ya, kasroh.